Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita mau menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Silakan anak-anak berdiri. Silakan anak-anak untuk duduk kembali. Nah, jadi hari ini kita tuh mau belajar mengenai fakta dan juga opini. Siapa yang tahu Bapak Prabowo? Tahu. Siapakah Bapak Prabowo itu? Indonesia. Nah, Bapak Prabowo itu termasuk kalimat, misalnya nih Ibu bilang, Bapak Prabowo adalah Presiden Indonesia. Itu kalimat fakta atau opini? Bab 3 kelas 6 Taman Nasional dan Situs Warisan Dunia, Kurikulum Merdeka, materi opini dan juga fakta. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melakukan kegiatan menjelaskan ibu menjelaskan anak-anak itu dapat mengetahui perbedaan antara opini dan juga fakta dan juga ciri-ciri kalimat opini dan juga faktanya. Nah, sekarang kita mau belajar mengenai kalimat fakta dan opini. Yang pertama itu ada kalimat fakta. Siapa yang mau baca? Ya, ini aja sampai titik awal. Ya, ayo siapa mau baca? Apa itu? Ya, apa adalah pernyataan atau informasi yang benar-benar terjadi, bisa dibuktikan dan diakui kebenarannya. Terima kasih, Nisa. Jadi, fakta adalah pernyataan atau informasi yang benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan kebenarannya. Misalnya tadi kayak Bapak Prabowo, kenapa bisa disebut dengan kalimat fakta? Karena bisa dibuktikan apa? Ada hasil pemilihannya. Itu ya. Terus fakta itu didasarkan pada realitas data atau bukti konkret yang bisa diverifikasi. Pernyataan yang termasuk kalimat fakta juga bergantung pada sudut pandang atau penilaian seseorang. Lalu di sini kita akan belajar ciri-ciri kalimat fakta. Jadi ciri-ciri kalimat fakta itu yang pertama dapat dibuktikan. Fakta itu bisa diverifikasi melalui pengamatan, penelitian dan juga bukti yang nyata. Lalu yang kedua ada objektif. Fakta bersifat objektif dan tidak dipengaruhi oleh perasaan, pendapat ataupun pandangan pribadi seseorang. Lalu yang ketiga ada bersifat umum. Fakta berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali dan tidak bisa diubah sesuai dengan keinginan individu. Lalu yang keempat ada tidak bisa disangkal. Artinya fakta memiliki bukti yang kuat sehingga tidak bisa diubah meskipun orang memiliki pandangan
Opini adalah pendapat yang dipengaruhi oleh perasaan, pengalaman, atau pandangan pribadi seseorang. Lalu yang selanjutnya tidak bisa dibuktikan kebenarannya, berbeda dengan kalimat fakta yang bisa diverifikasi dengan pasti karena merupakan hasil penilaian pribadi. Lalu selanjutnya tidak tetap. Kenapa kok tidak tetap? Karena bisa berubah-ubah seiring waktu. Lalu selanjutnya biasanya menggunakan kata pendukung. Nah, kata pendukungnya yang pertama itu ada biasanya tuh kalimat opini itu diawali dengan menurut saya ataupun mungkin sebaiknya. Jadi biasanya kalau mau merupakan pendapatan biasanya menurut ibu nih bisa itu baik, tapi kan itu kan belum tentu benar. Nah, selanjutnya kita mau mengerjakan workball ya. Ini di sini ibu membagi menjadi 4 kelompok. Bisa ibu aja bagi ya. Ya, ini berarti bisa dengan Miftahul. Ayo bisa. Ayo, bisa sini deh. Ya, ini satu namanya Fadila dengan Natasha. Dan kita lalu ada Aulia dengan Ina. Mari angkat tangan ya. Rebutan ya Bu. Ya, nyalakan nanti dulu sebelum jawab ya. Oke, ya Bu. Siap? Siap. Oke, pertanyaan nomor 1. Ini dulu kelompok 1. Maju, kita ikut ya. Ini dia, lihat ya. Jadi jawabannya itu yang B, Bu. Oke, kita lihat ketika ternyata kejadian atau peristiwa yang nyata benar terjadi. Ya, Bu. Ya,
Pertanyaan terakhir ya, setelah ini apa ya? Ya lu, bisa sih yang ini, kan cukup cewek ya. Iya. Oke, terima kasih. Kalau satu paling banyak jawab nih kita kasih tepuk tangan ya. Wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ini udah pada paham nih mengenai materi opini dan juga fakta. Dan gue membagikan LKPD ini dikerjakan per kelompok tadi ya. Yang tujuh pekerjaannya itu kan di sini ada gambar lalu ada pernyataan. Nah nanti anak-anak menceklis termasuk ke kalimat fakta atau opini pernyataan tersebut ya. Ya Bu. Kalau open tahu ya kelas 1 mobil kan biasanya di mana di Gimana nih, ada yang kesulitan nggak nih dalam mengerjakan LKPD-nya? Udah kok easy ya. Enak ya. Ya, senang belajar. Bu, ini gimana Bu? Yang mana? Ini gambarnya apa? Boy, tadi itu gambarnya adalah ini gambarnya itu dari Sumatera Barat, bener atau salah? Oh iya Bu, nanti kami udah ya. Ada kasih Bu. Sama-sama. Mana sih kaca buku ini? Ya ampun, nanti juga banyak nih kosa-kosa kayak gini. Oke, bagaimana nih? Udah selesai belum kerjanya? Sudah. Oke, jika sudah, perwakilan kelompok akan mempresentasikannya ke depan ya. Oke, jadi misalnya kan sudah dalam 1, 2, 3 sampai 5. Nanti satu kelompok itu satu aja ya. Oke. Baik, gimana nih? Udah selesai kan bikin LKPD-nya? Sudah Ibu. Oke, baik. Perwakilan kelompok itu bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ayo, kalau satu juga bisa kepada ya. Nanti ya, latihan biar perut. Bu, nanti tunjuk awal yang kerja kalau nomor 2 nanti tunjuk awalnya. Nomor 1 Ibu, bunga mawar sangat cantik itu adalah opini. Karena apa? Karena
Di sini ada foto Dina ya. Dinanya menurut saya Dina sangat baik. Itu kalimat opini. Kenapa kok bisa opini? Karena belum tentu menurut ibu Dina itu baik. Betul. Kita berikan tangan dulu. Oke, baik. Jadi kita pada paham ya mengenai kalimat fakta dan juga opini. Kalau ciri-ciri kalimat fakta juga tadi udah dibahas tahu ya. Nah, selanjutnya ibu akan membagikan soal evaluasi. Ya. Jadi evaluasinya silakan dikumpulin dulu ke kelas. Iya, mau kan? Mau nggak? Berapa ini? Oke, selanjutnya ibu akan membagikan soal evaluasi anak-anak. Bayam. Diam. Oke. Ibu akan belajar soal evaluasi. Dikerjakan secara individu ya. Ya, ibu. Tidak boleh Ayo dikerjakan secara individu ya, jangan mengobrol. Jangan secara individu. Ya bu, ada ngobrol lah. Bagaimana anak-anak sudah selesai mengerjakan soal evaluasinya? Sudah. Oke, bagikan foto ibu ya. Iya, ibu. Oke, baik. Kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Coba siapa yang masih ingat tadi kita belajar tentang materi? Fakta dan opini. Jadi fakta itu apa? Pernyataan. Ya, pernyataan. Berdasarkan pernyataan. Ya. Terus untuk opini adalah berupa pendapat. Lalu ciri-cirinya yang pertama dari kalimat fakta. Fakta dapat dibuktikan. Ya, dapat dibuktikan. Bisa diverifikasi. Lalu objektif. Lalu ada kalimat opini. Kalimat opini itu ciri-cirinya menurut pendapat orang lain tidak bisa dibuktikan kebenarannya berbeda. Terus habis itu bersifat subjektif. Nah, biasanya kalimat opini ini diawali dengan kata menurut saya, sebaiknya atau mungkin. Udah pada paham ya mengenai kalimat fakta dan juga opini. Jadi ibu mau tanya nih, tadi dari pembelajaran kita hari ini yang paling anak-anak suka itu di bagian mana? Main game. Iya, di depan. Rasanya gimana, seneng ya? Seru. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita mau nyanyi dulu nih. Ayo
Ibu juga mohon maaf apabila ada salah kata. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.